Ningrum, mahasiswa Universitas Bakti Kencana. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai macam-macam TB, yang tujuannya yaitu agar bapak-bapak di sini mengetahui penyakit TB dan mengetahui macam-macamnya. Ini bapak bisa dilihat dulu leafletnya. Baik, Bu. Makasih. Baik Pak, macam-macam penyakit TB itu ada digolongkan menjadi 10 jenis ya Bapak-bapak. Yang pertama itu ada TB paru. Nah, TB paru yaitu tuberkulosis paru, lebih dikenal dengan sebutan TBC. Seseorang bisa menderita TBC ketika menghirup udara yang keluar dari orang lain yang dalam tubuhnya terdapat TB. Bahkan kuman Mycobacterium tuberculosis bisa bertahan di udara selama beberapa jam. Yang kedua ada TB limfadenitis, yaitu sebutan untuk TB yang tidak menyerang paru-paru adalah TB extrapulmonary. Contohnya yang paling sering terjadi adalah TB limfadenitis. Yang ketiga yaitu TB tulang. Jenis penyakit TBC berikutnya adalah skeletal TB atau yang disebut TB tulang. Pada penderitanya yaitu bisa menyebar dari kelenjar getah bening atau paru-paru ke tulang. Area tulang manapun bisa terkena, termasuk tulang belakang dan persendian. Yang keempat yaitu TB miliar. TB miliar atau miliari terjadi ketika TB sudah menyebar ke organ tubuh, bahkan lebih dari satu organ. Dan yang kelima yaitu TB urogenital, yaitu jenis TB extrapulmonary, paling banyak terjadi kedua setelah TB limfadenitis. Sesuai namanya, TB menyerang organ genital, saluran kemih, atau paling sering terjadi pada ginjal. Biasanya TB menyebar ke ginjal dari paru-paru melalui darah atau nodus limfa. Umumnya, penderita TB urogenital akan mengalami luka di penis atau saluran genital lainnya. Yang keenam yaitu TB liver. TB yang menyerang liver jumlahnya kurang dari 1% dari seluruh infeksi TB yang menyerang manusia. TB liver bisa terjadi karena sebaran dari TB di paru-paru, saluran pencernaan, atau vena portal. Yang ketujuh yaitu TB saluran pencernaan. TB saluran pencernaan atau gastrointestinal adalah jenis infeksi yang menyerang saluran pencernaan mulai dari mulut hingga anus. Yang kedelapan yaitu TB meningitis. Untuk TB juga bisa menyerang sistem membran tipis yang melindungi otak dan saraf tulang belakang, disebut TB meningitis. Tidak seperti jenis meningitis yang memburuk dengan cepat. TB meningitis biasanya perlu waktu sedikit lebih lama menjadi parah. Yang kesembilan yaitu TB peritonitis, yaitu peradangan lapisan tipis dinding dalam perut. Umumnya TB peritonitis menyerang 3,5% penderita TB paru dan 58% penderita TB abdominal. Yang ke-10 yaitu TB kulit atau bisa dikenal dengan cutaneous TB. Jenis TB yang paling langka terjadi yaitu TB kulit ya Bapak-bapak. Dan ada beberapa jenis TB kulit dan bisa menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Biasanya gejalanya ditandai dengan munculnya luka terbuka di siku, tangan, bokong, lutut, bagian belakang, dan juga kaki. Nah, untuk itu apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Dek, ini mengenai TB limfadenitis kan tidak menyerang paru-paru seperti TB lainnya ya. Ya. Biasanya gejalanya seperti apa ya Dek? Baik Pak, untuk gejalanya itu seperti benjolan kelenjar getah bening ya Pak. Nah, ada demam tinggi, terus kelelahan, berat badan yang turun drastis, bahkan keringat yang keluar secara berlebihan juga gitu Pak. Baik Dek, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah, saya ingin bertanya. Iya Pak. Saya ingin bertanya tadi kan itu kan terdapat yang namanya TB miliar kan. Ya, Nah betul. itu biasanya kalau selain menyerang paru-paru, sumsum dan juga liver itu kemana lagi ya? Biasanya itu kemungkinan bisa menyerang ke bagian jantung dan juga otak Pak.
baik, paham, dapat dipahami. Selain itu Pak, apa ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang kurang jelas? Mungkin Cukup kan? cukup deh. Sudah terlihat jelas. Baik Pak, mungkin sekian penyuluhan hari ini dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.